Astagfirullah, astagfirullah. Ih, kok tega ya ini? Jahat sekali ini. Bob, ada apa Bob? Aduh, kasihan banget. Bob, Ya Allah. Ih, astagfirullahaladzim. ada apa Bob? Ah, Gus. Apa Bob? Ini Gus. Ada video KDRT. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana, Ya Gus? Allah. Gus, Ya Allah, astagfirullahaladzim. kok ada bisa ya yang diculik? Oh, Kok bisa ya Gus di tahun ngeri ya. 2025 ini ada KDRT? ngeri. Ini memang memprihatinkan. Iya Gus. Kekerasan ini semakin hari semakin tambah besar jumlahnya. Apalagi sejak ada sosial media ini semakin terbongkar banyak sekali kasus kekerasan. Terutama kekerasan di rumah tangga. Ini sungguh memprihatinkan dan benar kita harus banyak istighfar ini. Iya Gus. Istighfar dan kita tentu coba kamu duduk sini supaya ngomongnya enak kamu ini. Gak enak saya. Ayo nggak apa-apa duduk sini. Ayo. Gak apa-apa duduk di kursi ini. Udah silahkan duduk sini. Ini kursi biasa kan Gus? Kursi biasa. Gak perlu direbutkan kan? Oh, enggak, ayo duduk. Izin Gus ya. Ya, tetap gini. Tapi saya melihat video KDRT tadi Gus, saya sakit hati. Sakit hatinya tuh sama kayak tahun 2024. Ada perhitungan suara yang saya jagokan kalah Gus. Ada saja kamu. Memang Bob, ini menyedihkan kita semua. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini telah tumbuh di mana-mana. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melansir 2.200 lebih. Telah terjadi kekerasan sejak Januari sampai bulan ini. KDRT itu emang negatif Gus. Gus tahu nggak singkatan KDRT Apa itu? Kurang duit ringan tangan. Gitu. Tapi ada KDRT yang bagus Gus. Apa itu? Keberkahan dalam rumah tangga. Itu tergantung penjelasannya. Kita sapa dulu ya para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Senang sekali saya dan Bobby akan bersama-sama dalam program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas bersama tamu spesial. Coba kamu cek sudah datang belum tamu kita? Siap. Nah, sedang Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Mari Syekh. Waduh, terima kasih. Gus, Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh. Saya izin ambil minum dulu ya Gus Kiai ya. Silakan Syekh. Ya Allah. Alhamdulillah, saya senang sekali para pemirsa. Kita kehadiran tamu spesial Kiai Lukmanul Hakim. Saya biasanya memanggil Syekh Lukman. Beliau yang senantiasa mengasuh kita semua terutama dalam kajian sufi. Syekh, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri dengan sifat atau nama zat Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha kasih sayang dan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebetulnya makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Ar-Rahman Ar-Rahim itu bermula dari kata rahmat. Dan Allah sendiri adalah menyatakan bahwa kata ba'ala nafsihir rahmah. Dia sendiri adalah rahmat itu sendiri, kasih sayang itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai hambanya, manusia ini, secara internal mewujudkan dalam etika akhlak. Karena berakhlaklah dengan akhlak rahman, berakhlaklah dengan akhlak rahim. Ini yang mesti terurai di dalam fakta-fakta kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, bagaimana kita memberi penghargaan kemudian terhadap seluruh makhluk Tuhan, khususnya manusia ini, bermula dari, artinya bermuara dari sifat Tuhan yang penuh dengan kasih sayang ini.
Jadi sebetulnya asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan sekedar kita kenal, kita hafal, kita internalisasi dalam diri kita, tapi menjadi inspirasi untuk diamalkan, begitu sih. Ya, itu saya kira perintah Nabi ya, takhallaqu bi akhlaqillah. Atau hadis lain menyebutkan takhallaqu bi asma'illah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ya. Jadi betul-betul nama-nama Allah itu hendaknya menjadi praktek kehidupan kita, begitu sih. Bahkan menjadi karakter kita. Bahkan menjadi karakter kita. Jadi, tetapi tidak berarti ketika nama Tuhan itu sifat Tuhan itu menjadi karakter kita, lalu kita menjadi Tuhan, bukan. Ya, justru kita mendekati Tuhan itu justru dengan akhlak-akhlak Tuhan. betul. Jadi kenapa ini, Syekh, kekerasan itu masih muncul? Fenomena kekerasan rumah tangga misalnya, itu begitu besar yang kita saksikan terjadi di mana-mana. Baik, jadi memang apapun bentuk kekerasan, ya, apakah itu di dalam kehidupan sosial maupun di dalam kehidupan yang paling dekat dengan kita, misalnya rumah tangga, itu sangat-sangat dilarang oleh Allah. Dan kenapa itu terjadi? Ya karena saya kira nama-nama Tuhan itu hanya dimanipulasi saja, itu ya, tidak dihayati. Apalagi setiap hari mereka membaca basmalah yang di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau itu diaksentuasikan, dipandang oleh mata hatinya setiap individu bahwa setiap apapun ada nama Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, itu akan mengeliminir, menyadarkan kembali betapa kekerasan itu adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, memang kekerasan itu musuh yang harus kita atasi, dan Allah mengajarkan agar sifat Rahman dan Rahim itu dilaksanakan dalam kehidupan akhlak kita sehari-hari. Nah, melihat fenomena itu tentu salah satu faktor yang saya sampaikan adalah proses memahami sifat Allah yang hanya diketahui tapi tidak bisa diserap dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah problem kita. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.